Hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Substansi dalam inovasi kurikulum ada 5, diantaranya yang pertama menetapkan perencanaan, menguji kurikulum secara komprehensif, menganalisis kesenjangan antara teori dan praktek, memperhatikan terhadap kurikulum implisit, mengembangkan pendekatan yang sistematis. Substansi perubahan kurikulum 2013, tujuan pembelajaran, tunggal, terukur menggunakan KKO, kata kerja operasional. Kalimat lengkap ABCD dapat melibatkan lebih dari satu, C atau D. Dapat berupa kuantitas atau kualitas meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Isi, strategi, evaluasi. Dan ada 2 tahap penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian proses, non-tes, dan penilaian hasil, tes. Faktor penghambat inovasi pendidikan. Yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum, terlebih dalam fase perencanaan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevan internal dan relevan eksternal. 3 macam relevansi eksternal, yaitu relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, relevan dengan pengembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Fleksibel bagi guru, fleksibel bagi siswa. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Prinsip efektivitas. Terdapat 2 sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas, lalu efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang kelima, prinsip efisiensi. Kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda, Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila, kurikulum ini disebut Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Karena masih dalam suasana perjuangan, pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Selanjutnya kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, kognitif, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968.
Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rejana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Kurikulum 1972 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen atau MBO, Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya kurikulum 1984, yaitu kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama pemilihan kompetensi sesuai, kedua spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang terakhir yaitu pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS,
PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dan yang terakhir ada kurikulum 2015. Kurikulum tahun 2015 ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Namun, ujian nasional yang digelar pada tahun 2015 ternyata menggunakan kurikulum 2006, yaitu KTSP. Karena untuk saat ini, siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2013 baru melaksanakan 3 semester. Hanya itu saja materi inovasi kurikulum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.